Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah teman-teman sekalian, senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman semua dalam acara virtual kali ini. Hari ini ngabuburit ceritanya menjelang berbuka puasa. Kita akan membahas mengenai sesuatu yang menarik, yaitu wanita bekerja, wanita dan karir di dalam Islam seperti apa. Beberapa orang bertanya lebih baik mana sih sebenarnya ibu rumah tangga atau wanita karir? Apa jawabannya teman-teman sekalian? Lebih baik mana sih ibu rumah tangga atau wanita karir? Sebagian mengatakan wanita karir, sebagian mengatakan ibu rumah tangga, maka jawabannya adalah tergantung kondisinya. Karena setiap keluarga kondisinya berbeda-beda, kita tidak bisa menyamakan. Baik, sebelum kita bahas lebih panjang mengenai wanita dan karir, wanita berkarir di dalam Islam seperti apa, kita harus lihat dulu basic atau landasan yang harus kita ketahui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tugas sendiri-sendiri, sahabat-sahabat sekalian. Ingat bahwa perempuan bukan tercipta dari tulang punggung. Perempuan itu dari tulang rusuk, ada istilahnya begitu. Dia bukan pencari nafkah, tapi dia dilindungi, disayangi. Itu fitrahnya perempuan. Mari kita lihat teman sekalian, ternyata laki-laki dia punya tugas di luar, yaitu mencari nafkah. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 34. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima min amwalihim." Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki itu disebut sebagai pemimpin, disebut sebagai qawwam karena dia punya kelebihan, sebagian kelebihan dibandingkan dengan perempuan, dan dia punya tugas yaitu untuk menafkahi istrinya, menafkahi keluarganya. Jadi tugas laki-laki itu sebagai kepala keluarga, dan dia punya tanggung jawab lahir batin untuk keluarganya, dan dia mengurusi urusan-urusan di luar rumah, salah satunya adalah mencari nafkah. Itu basic yang harus kita sama-sama sepakati dan kita pahami terlebih dahulu. Bagaimana dengan urusan perempuan? Apa yang dilakukan oleh perempuan sebetulnya? Secara fitrahnya, perempuan, kalau teman-teman lihat dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33, kalau urusan luar adalah urusan suami atau urusan laki-laki, urusan domestik, urusan di dalam rumah, itu menjadi urusannya perempuan. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qarna fi buyutikunna." Hendaklah para perempuan itu tetap berada di rumahnya sendiri. Maka kita lihat di sini bukan berarti perempuan tidak boleh pergi. Perempuan boleh pergi, perempuan boleh keluar rumah untuk mengerjakan sebuah urusan. Tapi kalau selesai dari urusan-urusan itu, cepat kembali pulang ke rumah. Karena ada banyak hal yang harus kita kerjakan di rumah. Misalnya ibu-ibu ada punya anak-anak di rumah yang harus cepat kembali ke rumah. Bukan malah menghabiskan waktu di luar rumah tanpa manfaat. Jadi setelah selesai urusan di luar rumah, silakan teman-teman untuk kembali ke rumah secepat mungkin. Maka pertanyaannya, lalu bagaimana kalau perempuan-perempuannya bekerja misalnya? Atau perempuan-perempuannya mencari uang misalnya. Bagaimana dengan itu? Baik teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwa tidak selamanya kondisi nafkah suatu keluarga dalam keadaan ideal. Bersyukurlah kalau teman-teman dianugerahi, kalau misalnya perempuan ini luar biasa di dalam Islam. Sebelum dia menikah, seluruh kehidupannya akan menjadi tanggung jawab ayahnya sebetulnya. Setelah dia menikah, seluruh tanggung jawab untuk menafkahinya ada di pundak suaminya. Sebetulnya seperti itu. Namun, terkadang kondisi tidak seideal itu. Setiap keluarga masing-masing berbeda. Contoh, kita punya suami yang mungkin di pandemi ini kehilangan pekerjaan atau di PHK. Atau punya suami atau ayah yang sakit hingga tidak bisa menafkahi lagi. Atau suami yang memang sudah bekerja tapi belum cukup. Sehingga kita rasa perlu untuk membantu perekonomian keluarga. Atau seorang janda yang memiliki orang tua yang renta, orang tua yang sudah sepuh. Sehingga perempuan-perempuan ini menolong keadaan ekonomi keluarganya. Jadi bukan untuk mengambil alih tanggung jawab pria, mengambil tugasnya pria, bukan, tapi dia menolong, Masya Allah. Jadi betapa luar biasanya wanita-wanita yang bekerja ini, sahabat-sahabat sekalian. Itu bukan tugas utamanya, tapi dia tahu dia harus menolong keadaan perekonomian keluarganya, untuk membantu keadaan perekonomian keluarganya, maka dia lakukan itu. Maka ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Maka mengenai hukum wanita bekerja,
atau wanita karir di dalam Islam. Kalau kita lihat perkataan dari Syekh Yusuf Qardawi, beliau memandang hukumnya diperbolehkan. Bahkan wanita bekerja, hukumnya bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi wajib kalau sekiranya memang dia sangat membutuhkannya. Contoh perempuan bekerja karena ayah yang sudah tua, dia harus bekerja, harusnya ayahnya yang bekerja, tapi karena ayahnya sudah tua, anak-anak perempuan ini akhirnya membantu pekerjaan ayahnya. Kita bisa temukan dalam Al-Quran, sahabat sekalian. Ada 2 anak perempuan yang Nabi Syuaib alaihi salam. Teman-teman lihat dalam surah Al-Qasas ayat ke-23, di mana pada saat itu harusnya ayahnya yang bekerja untuk mengambil air untuk minum hewan ternak. Tapi ayahnya sudah tua renta. Akhirnya 2 anak gadis ini yang membantu pekerjaan ayahnya. Maka dalam surah Al-Qasas ayat 23, teman-teman di sana akan menemukan perkataan dari 2 gadis ini. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, kalian sedang melakukan apa? Maka 2 gadis ini menjawab, kami tidak dapat memberi minuman ternak kami sebelum penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang sudah lanjut. Maknanya adalah 2 anak perempuan ini menunggu lama sekali karena di situ semuanya laki-laki yang mengambil air. Jadi mereka menggantikan tugas ayahnya karena ayahnya sudah berusia lanjut. Di sini sebagai contoh bagi kita semua bahwa ada banyak alasan wanita-wanita itu bekerja, sahabat-sahabat sekalian. Maka mulia sekali mereka yang bekerja dengan tujuan tadi, membantu perekonomian keluarganya, menghindari diri dari meminta-minta kepada orang lain. Masya Allah. Maka ada keutamaan-keutamaan bagi wanita-wanita yang membantu ekonomi keluarga, wanita-wanita yang bekerja. Pertama, wanita-wanita yang berkarir di dalam Islam, dia mendapatkan 2 pahala. Kita lihat dulu, pahala apa sih? Ternyata pahala silaturahim dan pahala sedekah. Ternyata perempuan ini ketika memberikan harta dari hasil kerja kerasnya untuk keluarganya, dia mendapatkan pahala silaturahim, karena dengan dia memberikan, maka terciptalah keharmonisan antar keluarga itu. Kemudian yang kedua, dia tergolong orang yang bersedekah. Karena kalau kita punya uang sendiri, 100%, uangnya perempuan adalah miliknya sendiri. Adapun ketika dia memberikan kepada anaknya, pada suaminya, namanya sedekah. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki ketika bekerja, memang ada haknya istri dan anak-anak untuk diberikan. Jadi sebagian harta suami, bukan semuanya, sebagian harta suami adalah hak dari istri dan anak-anaknya. Jadi harus diberikan. Tapi berbeda dengan perempuan. Ketika perempuan bekerja, 100% gajinya milik dia pribadi. Dia mau ngasih, alhamdulillah, dia nggak kasih, haknya dia boleh. Dia mengatakan pada suaminya, saya kasih tapi pinjam ya, berarti harus dikembalikan. Boleh juga seperti itu, teman-teman sekalian. Tapi kan perempuan-perempuan yang salihah kan, kita bisa saling membantu untuk urusan rumah tangga kita. Kembali lagi, apa sih keutamaan bagi wanita-wanita yang bekerja ini, teman-teman sekalian? Yang pertama, tadi dia mendapatkan pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ini terjadi kepada istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu sahabat Nabi yang bagus sekali bacaan Qur'annya. Tapi Allah anugerahi hartanya tidak banyak, alias miskin. Kemudian punya istri namanya Zainab yang berharta. Pada akhirnya Zainab menyedekahkan hartanya untuk suami dan anak-anaknya. Maka apa kata Rasulullah SAW mengenai perilaku dari Zainab? Maka Zainab mengatakan, Rasulullah mengatakan, wahai Zainab, engkau memperoleh 2 pahala, yaitu pahala kekerabatan, pahala menyambung tali silaturahim, pahala supaya antar keluarga rukun, baik, hubungannya harmonis, dan yang kedua adalah engkau mendapatkan pahala sedekah. Hadis ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, jadi ketika teman-teman memiliki harta dan teman-teman mau berbagi, padahal teman-teman bisa loh nggak berbagi, hak teman-teman loh. Tapi teman-teman mau berbagi, suami kamu misalnya suami untuk urusan dapur, saya bayar sekolah anak-anaknya, misal kita bagi-bagi tugas seperti itu. Engkau sedang bersedekah, teman-teman sekalian. Jadi kita bersedekah yang paling utama adalah kita lihat di sekitar kita, di sekeliling kita yang terdekat. Ketika dia kurang, fakir, miskin, itulah yang kita bantu. Ketika suami kita kurang, orang tua kita kurang, bibi, paman kita kurang, itulah yang kita bantu terlebih dahulu. Kalau memang mereka adalah orang yang fakir, miskin sekali. Seperti itu, teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, keutamaan dari wanita bekerja atau orang-orang yang bekerja, sesungguhnya dia sedang berada dalam perjuangan fi sabilillah. Dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Engkau sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bayangkan jihad itu di medan perang, enggak, teman-teman sekalian. Teman-teman bersungguh-sungguh menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di jalan Allah, engkau sedang berjuang di jalan Allah, jihad fi sabilillah. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berjalan-jalan dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah melihat
dan para sahabat melihat ada seorang anak muda yang sedang membelah kayu bakar. Maka sahabat berkata, aduh sayang sekali ya tenaganya hanya digunakan untuk membelah kayu bakar, padahal dia bisa loh tenaga ini digunakan untuk terjun ke medan perang. Apa kata Rasulullah SAW? Janganlah kalian berkata demikian. Sesungguhnya bila dia bekerja untuk menghindarkan diri dari meminta-minta, dari mengemis, dari menghindari belas kasihan orang, berarti dia sedang berada dalam fisabilillah, dia sedang berada di jalan Allah. Kalau dia bekerja untuk mencari penghasilan untuk mencukupi kedua orang tuanya atau mencukupi keluarganya, dia sedang jihad fisabilillah, dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bekerja hanya untuk bermegah-megahan, memperkaya dirinya sendiri, show off, pamer dan sebagainya, maka dia sedang berada di dalam jalan syaitan. Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman sekalian bahwa Islam mengajarkan kita kenapa enggak kita punya penghasilan sendiri, jadi orang kaya raya. Bukankah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Kalau kita punya penghasilan sendiri, leluasa kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya penghasilan sendiri, teman-teman sekalian, leluasa kita bantu suami, bantu anak-anak, memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak. Kadang kita mau sekolahin anak-anak, sekolah sekarang mahal, sahabat sekalian. Pengobatan untuk anak-anak yang terbaik mahal, pengobatan itu. Maka kalau kita punya penghasilan sendiri, maka kita bisa leluasa bergerak, termasuk juga bersedekah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat Siti Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana beliau memiliki harta dari berdagangnya yang luar biasa, sampai kemudian beliau bisa membantu dakwah. Jadi bisnis itu menopang melakukan amal soleh. Bisnis itu menjadi roda berputar untuk menjadi roda pergerakan untuk sebuah amal soleh, sebuah dakwah, sebuah kebaikan, ya. Dan itu bisa didapatkan ketika teman-teman punya penghasilan sendiri. Berikutnya teman-teman sekalian, kalau kita menukil atau mengambil ucapan dari seorang ulama, ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya. Beliau mengatakan Islam tidak melarang wanita untuk bekerja. Islam tidak melarang wanita itu untuk berbisnis. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja. Sebagaimana teman-teman lihat dalam surah At-Taubah ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah. Maka Allah, Rasulnya, dan para mukmin akan melihat pekerjaanmu. Jadi kita nggak bisa, teman-teman sekalian, dalam zamannya Umar bin Khattab, ada pemuda yang sholat terus di masjid dan doa. Ya Allah, berikan saya harta kekayaan, berikan saya uang, ya Allah, saya kurang nih, ya Allah, saya miskin, ya Allah, berikan, ya Allah. Apa kata Umar bin Khattab? Memangnya emas itu turun dari langit? Berdoa, betul, tapi setelah itu bergerak, berikhtiar, bekerjalah engkau. Jadi antara doa dan bekerja itu harus dilakukan secara bersama-sama, teman-teman sekalian. Bukan berarti kita doa kemudian diam saja, tidak. Jadi kata Umar bin Khattab, memangnya emas turun dari langit, harus bekerja. Begitu teman-teman sekalian. Kemudian kita lihat dulu wanita-wanita bekerja di zamannya Rasulullah SAW. Artinya wanita bekerja ini sudah lumrah, sudah banyak dilakukan bahkan dari zaman dahulu di berbagai macam sektor. Kita lihat contoh wanita bekerja di zamannya Rasulullah SAW dalam sektor kesehatan atau dalam sektor penyembuhan, ya. Disebabkan pada saat itu ketika umat Islam berhijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, pindah dari Mekah ke Madinah, itu kan ada beberapa peperangan demi peperangan, ya, untuk mempertahankan marwah kehormatan umat Islam pada saat itu. Maka perempuan-perempuan ini berperan sebagai perawat-perawat bagi para prajurit-prajurit yang terluka karena peperangan. Maka kita lihat bahwa perempuan sudah berkiprah dalam dunia sektor kesehatan. Kalau kita lihat dalam kehidupan yang sekarang, ya mereka yang bekerja di rumah sakit misalnya, tenaga-tenaga medis misalnya. Kita lihat dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang wanita namanya Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku ikut peperangan bersama Nabi 7 kali. Aku berada di belakang rombongan pasukan dan tugasku adalah membuat makanan dan mengobati mereka yang terluka, merawat mereka yang sakit. Jadi pekerjaan sudah ada bagi perempuan yang mereka bekerja aktif, tidak hanya di rumah saja, mereka bekerja di sektor kesehatan. Kemudian yang kedua, ada juga wanita-wanita yang bekerja dalam sektor perkebunan atau pertanian. Di masa Rasulullah SAW hidup di kota Madinah, pekerjaan utamanya selain pertanian adalah perdagangan. Jadi dagang iya, bertani juga iya. Dan pada saat itu perempuan-perempuan juga ikut terlibat dalam bidang pertanian, teman-teman sekalian. Jadi mereka memetik buah, merawat ladang, dan membantu di kebun-kebun bagi para suaminya. Ya, hal ini terlihat dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Daud bagaimana perempuan-perempuan ini bekerja, dan kemudian Rasulullah menasihati para perempuan-perempuan ini dengan mengatakan, semangatlah kalian bekerja, semangatlah kalian dalam memetik kurmamu,
Semoga setelah memetiknya engkau bisa menyedekahkannya atau berbuat baik dengan kekayaan kurma itu. Jadi Rasul meminta perempuan-perempuan, yuk kerja. Dengan bekerja, semoga engkau bisa berbuat baik dengan cara menyedekahkannya. Jadi kita ini bekerja salah satunya adalah supaya kita bisa sedekah lebih banyak. Pernah nggak teman-teman punya perasaan seperti ini? Pengen banget sedekah. Aku pengen banget nih jadi orang kaya supaya bisa sedekah lebih banyak. Nah itu tuh yang diperbolehkan tuh. Kita pengen bekerja supaya kita bisa bermanfaat lebih luas lagi. Dapat uang, kita bisa manfaatnya lebih luas lagi. Ketiga, wanita yang bekerja di zaman Rasulullah SAW ada juga di bidang kerajinan tangan atau produksi. Ya, bagaimana Zainab tadi yang saya katakan istrinya Ibnu Mas'ud, beliau memproduksi barang dengan tangannya sendiri, kerajinan tangan. Atau istri Rasul juga kerja loh. Namanya Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Beliau itu menyamak kulit binatang. Kerjanya untuk apa? Kerjanya untuk menyedekahkan kepada orang lain. Jadi Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha itu punya gelar Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Dengan pekerjaan yang beliau lakukan dengan tangannya sendiri, beliau punya uang, uangnya beliau bantu orang banyak. Makanya beliau diberi gelar Ummul Masakin. Seorang ibu yang sangat mencintai orang-orang miskin, yang banyak sedekahnya. Profesor lain banyak teman-teman sekalian. Ada Siti Khadijah radhiyallahu anha yang sangat terkenal. Beliau membantu dakwahnya Rasulullah SAW. Beliau dagangnya juga hebat. Boleh mungkin ya saya 5 menit terakhir lah sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nanti ya. Masih ada 10 menit. Saya akan ceritakan bagaimana dagangnya Rasulullah, bagaimana dagangnya Siti Khadijah, apa yang beliau-beliau ini lakukan supaya kita bisa mencontoh karir yang betul itu seperti apa. Siti Khadijah luar biasa. Beliau seorang wanita yang kaya raya dan punya kepandaian luar biasa. Jadi Siti Khadijah, teman-teman sekalian, beliau itu tetap di kota Mekah loh. Tapi dengan kepandaian beliau mampu memilih orang yang tepat untuk mengekspansi bisnisnya. Jadi beliau memikirkan konsep, ide, adapun yang menjalankannya beliau pilih orang-orang tepat. Beliau tahu ada orang namanya Al-Amin, julukannya Al-Amin, terpercaya. Beliau pilih si Al-Amin ini. Siapa? Rasulullah SAW ini untuk mengerjakan pekerjaannya, perdagangannya, memperluas perdagangannya ke negeri Syam sana. Jadi Siti Khadijah nggak berdiri sendiri, punya banyak kaki-kaki di bawahnya untuk bekerja, untuk menjalankan bisnisnya, untuk meluaskan bisnisnya. Itu Siti Khadijah. Beliau di mana? Beliau di rumahnya. Beliau tetap di kota Mekah. Tapi yang bergerak, beliau konsep ide luar biasa. Tapi yang bergerak banyak yang membantu, termasuk Rasulullah SAW yang kemudian menjadi suaminya. Jadi seorang pedagang yang hebat, pembisnis yang hebat adalah tadi ya mampu mendelegasikan tugas-tugas sehingga kepandaian beliau memikirkan konsep ide dalam mengekspansi bisnisnya. Kemudian beliau mampu memilih orang-orang yang tepat, SDM yang tepat, yang mampu dipercaya untuk bisa mengerjakan bisnisnya. Itu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian kita lihat lagi banyak sekali wanita-wanita hebat luar biasa. Ada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Asma binti Abu Bakar ini membantu loh pekerjaan suami. Jadi terkadang suami istri ini punya pekerjaan yang sama, saling bantu satu sama lain. Apa kata Asma binti Abu Bakar? Zubair menikahiku, sedangkan dia tidak memiliki apa-apa kecuali kudanya. Akulah yang mengurus kudanya, memberikan makan kudanya. Aku pula yang mengairi pohon-pohon kurma. Aku yang mencari air. Aku yang mengadon adonan. Aku juga mengusung kurma dan sebagainya. Jadi di sini dilihat bahwa Zubair bekerja dengan totalitas, tapi punya keterbatasan. Tapi Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha juga bekerja untuk sama bantu. Jadi suami istri terkadang saling tolong menolong dalam mengerjakan sebuah tugas yang mungkin teman-teman juga rasakan dalam kehidupan yang sekarang ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan modern, teman-teman bekerja atau berdagang bersama-sama. Tadi dikatakan kan Mbak Lilis awalnya mungkin istrinya, lama-lama suaminya ikut seperti itu. Itu terjadi juga pada Asma binti Abu Bakar dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ada juga Ashifa binti Abdullah. Ashifa ini wanita Mekah yang pandai membaca dan menulis. Ulama perempuan ya, yang pandai membaca dan menulis. Beliau mengajari orang-orang untuk bisa memberikan edukasi. Mungkin kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu ngajarin baca tulis, zaman sekarang ngasih seminar-seminar lah, pelatihan lah, misalnya begitu. Itu dikerjakan oleh Ashifa binti Abdullah. Dan beliau orang yang luar biasa sampai-sampai Umar bin Khattab tahu bahwa beliau punya leadership yang kuat, maka beliau ditetapkan untuk menjadi orang yang mengurusi masalah pasar, ketua orang-orang yang mengurusi ketua dari pasar yang besar. Itu Ashifa binti Abdullah. Karena Umar bin Khattab tahu wanita ini, walaupun wanita, tapi wanita ini punya punya kepandaian yang sangat luar biasa. Juga ada pekerjaan lain namanya Ummu Salim binti Malhan. Beliau seorang perias pengantin. Zaman sekarang mungkin MUA, makeup artist ya. Itu juga sudah ada untuk merias para pengantin. Kemudian teman-teman sekalian, setelah kita tahu ternyata banyak sekali ya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan para wanita di zaman dulu, ada beberapa yang kita harus tahu
di zaman sekarang, apa yang harus kita lakukan kalau kita menjadi wanita yang bekerja? Ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya, jadi nggak serta-merta kita bekerja begitu saja tanpa ada aturan-aturan. Di dalam Islam, wanita bekerja ada aturan. Apa aturan-aturannya, teman-teman sekalian? Pertama, pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam mengurus pekerjaan wajibnya. Jadi pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya. Kewajiban utama dari seorang perempuan itu apa sih? Melayani suami dan mengurusi anak-anaknya. Itu tugas utama dari seorang yang sudah menikah, seorang istri dan seorang ibu. Jadi jangan sampai pekerjaannya itu mengganggu tugas utamanya. Jangan sampai suaminya terbengkalai, anak-anaknya terbengkalai. Urusan masak mungkin nyapu dan segala macam bisa dilakukan oleh yang lain mungkin. Tapi kan urusan pijat-pemijat hanya bisa dilakukan oleh istri. Ya. Jadi ada beberapa pekerjaan yang nggak bisa kita delegasikan kepada mbak di rumah. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang harus istrinya sendiri yang mengerjakan. Begitu pula dengan urusan anak-anak, teman-teman sekalian. Boleh diasuh oleh babysitter kalau teman-teman punya harta berlebih. Tapi tetap kurikulum pendidikan itu kan kita yang buat. Kan kita yang paling tahu anak kita mau kita arahkan kemana. Ya kan, teman-teman sekalian. Contoh, saya mau anak-anak saya penghafal Quran misal. Tapi ibunya sibuk. Ya sudah, berikan saja tugas kepada mbak di rumah. Tolong dipantau anak ini. Atau kita, kalau teman-teman punya harta berlebih misalnya, panggil guru ngajinya. Tapi mbak tolong jagain ya, tolong liatin ya mbak. Begitu, jadi konsep kurikulumnya tetap idenya adalah sang ibu. Jadi boleh perempuan bekerja dengan syarat pertama, pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya. Itu yang paling penting. Sekiranya pekerjaannya sudah menyita waktu, nah itu dipikirkan kembali teman-teman sekalian. Karena tugas utama kita tetap suami dan anak-anak. Kedua, wanita bekerja punya syarat di dalam Islam. Dia harus mendapatkan izin dari suaminya. Harus ada izin dari suaminya. Jadi ada orang mengatakan begini, sebenarnya wanita tuh nggak boleh gajinya lebih besar daripada suami, nanti ada cekcok. Bukankah banyak perceraian terjadi karena gaji istri lebih besar daripada gaji suami? Bukan. Gaji istri nggak masalah, gaji istri lebih besar daripada suami nggak masalah. Yang menjadi masalah kalau istri pulang ke rumah kemudian dia jadi sombong. Karena dia jabatannya lebih tinggi di kantor misalnya mungkin, atau di mata masyarakat gajinya lebih besar sehingga dia sombong. Pulang ke rumah dia bawa jubah keangkuhannya dan merasa bahwa saya nggak butuh suami kok, saya bisa sendiri kok. Maka dia sombong. Dia lupa bahwa wanita Islam, dia tahu bahwa di rumah tetap imamnya, pemimpinnya adalah suaminya. Harus ada respect di situ, harus ada hormat di situ, harus ada ta'zim. Kita hormat pada pemimpin kita hormat pada suami kita di rumah. Jadi yang mengakibatkan perceraian itu bukan gajinya yang besar, tapi keangkuhannya, karena gajinya ia rasa lebih besar daripada suaminya sehingga dia merendahkan suaminya. Itu yang terjadi. Perempuan-perempuan harus tahu fitrah kita, teman-teman sekalian. Kita ini bisa bekerja karena ridha dari suami, karena izin dari suami, karena restu dari suami. Jadi kalau teman-teman berhasil itu mungkin karena ada doa dari suami, karena ada restu dari suami. Jadi bersikaplah tawadhu walaupun teman-teman mungkin penghasilannya lebih besar daripada suami. Karena teman-teman bisa bekerja beraktivitas karena izin dari suami. Itu yang kedua. Syarat wanita bekerja yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah harus memiliki adab-adab Islami. Harus punya adab Islami. Adab Islami itu apa sih? Banyak, mulai dari suara. Jangan melemah lembutkan suara di depan laki-laki yang bukan mahram, alias jangan melemah lembutkan suara di depan suami orang. Ya, kalau kita lihat dalam dalilnya dalam surah Al-Ahzab ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu tunduk dalam berbicara." Maksudnya jangan melemah lembutkan gaya bicaramu sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Tadinya nggak tergoda jadi tergoda gara-gara suara yang kau lemah lembutkan atau kata-kata yang kau keluarkan. Dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Kita diminta untuk qaulan ma'rufah. Kita diminta untuk ucapkan perkataan baik. Ini menjadi PR besar teman-teman sekalian, karena kita kan nggak pernah tahu ya. Allah kasih ujian rumah tangga orang berbeda-beda. Ketika teman-teman bekerja dan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan dan nggak menerapkan adab-adab Islami, teman-teman ketemu nih sama suami orang atau sama istri orang misalnya. Kemudian mulai membuka diri. Membuka diri itu mulai dari apa? Membuka diri itu apa sih? Mulai dari curhat-curhatan. Cerita keseharian, curhat-curhatan. Nah itu pintu pembuka. Mulai dari situ nanti akan muncul yang berikutnya. Makanya Allah katakan, wala taqrabu zina. Allah katakan, Allah bukan bilang jangan zina. Allah katakan jangan dekati zina. Maksudnya jangan menuju ke pintu-pintu yang sekiranya akan menuju ke situ. Setan itu nggak buat kita langsung, yuk zina sekarang nggak mungkin. Setan itu akan buat step by step, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah, kalau kita nggak menerapkan adab-adab Islami, mungkin ya ada case misalnya
Di rumah nih suaminya nggak perhatian, konflik dengan suami, tiba-tiba di lingkungan pekerjaan ketemu dengan suami orang yang perhatian, misalnya. Selalu begitu ya, rumput tetangga selalu lebih indah. Kita takjub dengan suami orang. Oh, bahagia banget ya punya suami yang begitu. Bahagia banget ya punya suami yang perhatian. Terus teman-teman terlibat mulai nih. Makanya jangan buka-buka pintu-pintu curhat deh. Karena itu jadi pintu pembuka perselingkuhan teman-teman sekalian. Perempuan ini fitrahnya dia suka dimanjakan. Jadi dia lemah lembutkan suaranya. Laki-laki fitrahnya suka ketika dia jadi hero, ya, jadi pahlawan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah mewanti-wanti di sini. Jangan kau melemah lembutkan suaramu. Jangan mulai bicara-bicara yang membuat kita terkesan bermanja-manja suaranya sehingga orang-orang kita jadi buka pintu peluang begitu. Nggak boleh teman-teman sekalian. Wanita Islam dia punya wibawanya sendiri. Di depan laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki yang bukan suaminya, dia tegas, lugas, padat, singkat, padat, jelas, tegas, lugas, begitulah. Jadi bukan kalau bahasa anak-anak muda ya menye-menye gitu. Bahasa anak muda tuh gitu-gitu ya, bicara-bicara yang sekiranya tidak patut kita berikan itu kepada laki-laki yang bukan mahram. Jadi seorang perempuan beriman dia punya wibawa, teman-teman sekalian. Wibawa dia di depan laki-laki yang bukan mahram. Begitu pula laki-laki di depan istri orang, dia punya wibawa sendiri, tapi berbeda perlakuannya ketika sama istri sendiri atau sama suami sendiri. Boleh teman-teman melakukan apa saja dengan suara bagaimanapun. Kita lihat teman-teman sekalian, dalam surah Al-Qasas 25, ini masih ceritanya anak Nabi Syuaib tadi ya. Bagaimana dua anak Nabi Syuaib ini ketika Nabi Musa, ini kan orang asing nih, nanya, kenapa sih gitu. Kemudian dibantu oleh Nabi Musa, dua anak Nabi Syuaib perempuan ini mengatakan, singkat padat jelas. Apa kalimat beliau? Sesungguhnya Bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu yang telah memberikan minum ternak kepada kami. Selesai. Dia nggak mengatakan, makasih ya, baik banget sih, Masya Allah. Kalau nggak ada kamu, nggak tahu deh hidup saya seperti apa. Kamu tuh hero. Nggak begitu, teman-teman sekalian ya. Nggak berlebih-lebihan dalam berbicara memuja-muji orang lain yang bukan mahram. Itu adab Islami yang dari segi suara. Bagaimana kita pandai menempatkan posisi. Kepada orang lain penuh dengan wibawa. Pada suami sendiri penuh dengan kemanjaan dan kelemah lembutan. Seperti itu. Begitu pula adab Islam termasuk dalam menjaga pandangan teman-teman sekalian. Karena wanita bekerja atau laki-laki bekerja sama saja. Ketika bercampur baur, maka kemungkinan itu ada. Makanya sampai Allah katakan jangan dekati itu, jangan buka pintu peluang itu. Termasuk adab Islami adalah menjaga pandangan. Bukan maksudnya kita nggak boleh lihat orang, kita harus nunduk terus, enggak. Maksudnya adalah kalau sekiranya kau berbicara dengan dia, ada sesuatu bergetar di hatimu, maka mulai menjaga pandanganmu. Apa kata Allah dalam surah An-Nur 30 dan 31? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan pada laki-laki yang beriman, hendaklah jaga pandangannya. Kalau sekiranya wanita ini menggodamu, kalau sekiranya wanita ini membuat engkau terpikir dan sebagainya, maka suruh jangan lihat itu. Karena kalau engkau lihat, jaga pandangan, jaga kemaluan katanya. Karena dari mata itu akan merembet kemana-mana. Begitu pula dalam surah An-Nur ayat 31. Sama. Kalau tadi untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Allah ingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yafadna furujahun. Katakan pada wanita-wanita beriman, jaga pandangannya. Jangan jelalatan matanya. Melihat yang lain lebih indah, yang lain lebih bagus, suami saya kok begitu, suami orang kok begini. Jangan seperti itu teman-teman sekalian. Karena kalau engkau terus melihat, lama-lama wallahu a'lam apa yang dilakukan oleh syaitan padamu dan terjadilah ya. Dan Allah minta jaga pandangan dan jaga kemaluan. Artinya pintunya adalah dari pandangan. Nanti kalau engkau nggak jaga pandangan akan mulai dari pandangan, habis itu ngobrol-ngobrol, habis itu diantar ke sana kemari, mulai dan terjadilah. Kemudian berikutnya adab Islami termasuk juga saya harus mengatakan ini teman-teman sekalian, memakai hijab. Ya, memakai hijab ada dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulil mu'minat yaghdudna min kata Allah, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adana ayyurafna fala yu'zain. Wahai nabi, katakan pada istri-istri dan katakan pada anak-anak dan istri orang-orang beriman, perempuan-perempuan beriman, ulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya mereka lebih dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Jadi perempuan itu indah teman-teman sekalian. Tubuhnya indah, gerak-geriknya indah. Saya harus mengatakan ini sahabat-sahabat sekalian. Supaya kita berproses. Nggak mesti kok langsung bim salabim langsung pakai jilbab syar'i, enggak. Paling nggak kita berproses. Paling nggak Ramadan inilah teman-teman sekalian berproses pelan-pelan. Yang tadinya masih terbuka pelan-pelan berproses untuk bisa sedikit menutup.
Teman-teman yang tidak tahu, nggak ada dosa. Kalau teman-teman nggak tahu, nggak masalah. Terbuka nggak masalah, karena teman-teman nggak tahu, nggak ada dosa. Tapi kan mustahil, tinggal di Indonesia. Mayoritas orang Islam, kajian di mana-mana, ini gelombang hijrah ini banyak. Mustahil kalau nggak tahu bahwa jilbab itu wajib bagi seorang wanita mukmin. Jadi, silakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk pelan-pelan untuk kita bisa merubah penampilan kita, insya Allah. Seperti itu teman-teman sekalian. Karena perempuan indah, suaranya indah, tubuhnya indah, semuanya indah. Dan fitrahnya laki-laki itu senang dengan keindahan. Fitrahnya laki-laki itu senang dengan wanita. Makanya ada kalimat zuina linasi hubbu syahawati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Yang pertama disebut bukan yang lain-lain. Dijadikan indah itu apa? Perempuan. Perempuan itu indah. Begitulah teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau kalimat saya ada yang menyinggung, tapi saya berharap mudah-mudahan kalimat ini menggugah. Saya berbicara dari hati saya supaya menggugah perasaan teman-teman semua sebagai wanita-wanita muslim untuk yuk kita pelan-pelan di Ramadan ini, apalagi teman-teman sekalian untuk memperbaiki penampilan. Kemudian berikutnya adalah tidak ikhtilat. Ikhtilat itu artinya campur baur, terlalu campur baur, nggak ada batas laki-laki dan perempuan, nggak ada batasnya sama sekali. Pelan-pelan kita mulai mengurangi itu teman-teman sekalian. Kemudian berikutnya adalah hendaklah kita mencari pekerjaan yang kira-kira bisa dilakukan di rumah kalau bisa. Walaupun harus keluar ya nggak apa-apa, tapi selesai urusan kembali ke rumah. Tapi zaman sekarang online bisa kan, teman-teman bisa melakukan segala sesuatu secara online. Itu pekerjaan yang juga baik. Begitulah teman-teman sekalian, banyak sebenarnya, tapi waktu kita terbatas. Yang ingin saya sampaikan adalah ini 10 hari terakhir, sahabat-sahabat sekalian. Tak terasa 20 hari telah berlalu. Sudahlah cukup kemarin buka puasa bareng-bareng, ngalor ngidul ngobrol panjang. Sudah cukup. 10 hari ini kita fokus untuk mengejar ketertinggalan kita yang kemarin. Adapun kalau mau bukber boleh, tapi jangan ketinggalan tarawihnya. 10 malam terakhir ini adalah waktu yang sangat menentukan, sahabat sekalian. Kata Rasul, celaka orang-orang yang berlalunya Ramadan tapi nggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan aja dia nggak dapat ampunan, apalagi di bulan-bulan lainnya. Jadi mudah-mudahan di 10 malam terakhir ini fokus kita dalam menghatamkan Al-Quran, fokus kita dalam tarawih, qiyamul lail kita, fokus kita dalam sungguh-sungguh beramal soleh dengan sedekah dan lain-lain teman-teman sekalian. Karena jangan sampai engkau menjadi orang yang menyesal. Kan kita nanti bilang hari raya, hari kemenangan, kemenangan buat siapa dulu? Jangan GR, jangan pede. Kemenangan buat siapa dulu? Kemenangan buat orang-orang yang sungguh-sungguh mengerjakan Ramadannya. Bukan kemenangan bagi orang-orang yang lalai dengan Ramadannya. Tarawihnya tinggal, tadarusnya tinggal, Qurannya dibaca satu hari baca, besoknya enggak, bahkan ada yang enggak baca sama sekali. Kemudian engkau mengatakan menuju hari kemenangan. Bagaimana bisa, sahabat sekalian? Hari kemenangan itu didapatkan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Ramadannya. Dan ciri dari amal ibadah kita diterima adalah berbuah amal baik berikutnya. Kalau di Ramadan pakai jilbab, maka ciri ibadahmu diterima. Pasca Ramadan pakai jilbab juga. Kalau ketika Ramadan engkau baca Quran, ciri diterima ibadah kita di Ramadan. Pasca Ramadan baca Quran juga. Kalau di Ramadan engkau qiyamul lail, menghidupkan malam, sholat, maka di Ramadan engkau juga sholat juga. Seperti itu. Itu ciri bahwa Allah menyayangi kita dan ciri diterimanya sebuah amal ibadah. Wallahu a'lam. Mungkin begitu, saya serahkan dulu kepada Mbak Lilis. Terima kasih, mohon maaf lahir batin atas segala kata-kata yang mungkin membuat tersinggung. Tapi yang saya sampaikan insya Allah mudah-mudahan adalah sebuah kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.